Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita akan membicarakan saat ini insyaallah kepakarannya Roy Suryo dan kawan-kawan. Cuman sebelum itu saya mendoakan kepada yang menonton mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kelancaran di dalam rezeki dan diberikan kemudahan di dalam kehidupan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Nah, Roy Suryo ini menarik ya, bahwa yang bersangkutan ini melakukan kepakarannya, melaksanakan ekspertisnya di dalam bidang informatika kalau dulu bahasanya itu ya. Kalau sekarang itu bahasanya sudah apa itu? Digital forensik. Di dalam meneliti sebuah file yang mana diklaim sebagai ijazahnya Jokowi. Wah, itu detail sekali dari apa yang Roy Suryo teliti itu ya, dari apa yang beliau kemukakan itu. Sampai kemarin Egy Sujana ya, waktu yang bersangkutan ini datang ke Malaysia, kemudian upload sebuah video naik mobil Volkswagen warna merah. Itu banyak narasi, oh itu adalah AI, itu adalah palsu ya. Saya pun awalnya terus terang ini, saya punya sangkaan itu video palsu ya. Karena ini video sangat provokatif begitu. Masa Egy Sujana itu mau membuat sebuah video seprovokatif itu. Jadi tatkala di channel Hers Bueno itu mengatakan ini ada kemungkinan buatan AI, saya lebih condong dan lebih percaya bahwa itu adalah buatan AI. Sampai Roy Suryo itu mengatakan ini asli dan saya tidak percaya langsung begitu ya. Terus terang, wallah saya tidak langsung percaya kepada perkataan Roy Suryo tatkala mengatakan itu asli ya. Wah, ini cuman mau bikin heboh saja Roy Suryo itu. Sampai ada suatu podcast di Madilog ya, di Forum Keadilan, yang Roy Suryo itu menjelaskan secara detail sampai mendapatkan STNK-nya atau BPKB ya, sampai mendapatkan BPKB-nya, kemudian lokasinya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah dijelaskan seperti itu dan memang ternyata pada akhirnya diverifikasi oleh tim kuasa hukumnya Egy Sujana, ya kita mau apa begitu ya. Nah, di sini kita tidak akan membicarakan Egy Sujananya, sikapnya bagaimana, yaitu terserah yang bersangkutan, tapi kita akan melihat ekspertisnya Roy Suryo itu. Ini mengerikan loh sebetulnya ya. Jadi keahlian yang dimiliki oleh Roy Suryo itu keahlian yang mengerikan. Karena kalau mau sepertinya itu Roy Suryo bisa tuh bobol website UGM tuh kalau mau. Cuman itu kan bakal jadi tindak kriminal ya. Dan tidak dilakukan. Ya kecuali kalau misalkan dukungan rakyat gede. Kemarin tanpa dibobol sama Roy Suryo aja, AI-nya UGM sudah mengatakan Jokowi itu bukan lulusan UGM kok ya. Itu sudah jelas lah. Jadi yang akan kita lihat itu ekspertis ini. Nah, tatkala keahlian itu dia tidak bisa dikalahkan ya dengan keahlian yang lain atau dengan orang lain yang mengaku memiliki keahlian yang sama, pada akhirnya sebagaimana kata Pak Refli Harun, jurus Jokowi itu cuma satu pada akhirnya, apa? Mengkriminalisasi begitu. Nah, ini kita akan saksikan bagaimana ekspertisnya Roy Suryo yang saya kira ini mengerikan ya. Kenapa mengerikan? Ya, data orang loh bisa diakses sedemikian mudahnya. Cuman bagus, dalam pengertian bagus, cuman yang ngeri begitu. Jadi siap-siaplah orang yang berseberangan dengan Roy Suryo itu itu data-datanya ya. Aduh, mengerikan. Ini kita simak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, dalam demokrasi kritik adalah vitamin. Tetapi bagaimana bila kritik kemudian hanya menjadi alat menawar dan idealisme berakhir manakala dia tiba di pintu penyidik? Hal ini kemudian mengemuka dan publik mengaitkannya dengan apa yang terjadi di hari-hari kita belakangan ini, kasus Egy Sujana. Ya. Yang terakhir, sebentar, itu adalah sindiran yang sangat memukul saya kira ya. Apa jadinya kalau kritik itu hanya dijadikan alat tawar menawar. Nah, ternyata untuk
untuk mendapatkan posisi jabatan begitu ya, ada dua caranya. Satu, kamu kampanye, dua, kamu kritik pemerintah. Nah, kalau sudah hasil diangkat oleh pemerintah atau ada di sisinya penguasa, ya kamu sudah tidak mengkritik lagi. Nah, itu mengerikan juga ya. Ini sama-sama dua-duanya orang-orang culas saya rasa ya. Mudah-mudahan saya tidak termasuk nanti. Sekarang enggak, mudah-mudahan nanti enggak termasuk ya. Ngeri tuh. Kita melihat beredarnya sebuah gambar yang mungkin diambil dari petikan video, di mana memperlihatkan Egy Sujana tengah berada di Kuala Lumpur mengendarai sebuah mobil merah. Tapi bukan soal itu yang kemudian mengemuka. Orang kemudian sekarang bertanya karena beredar luas penyangkalan bahwa itu bukan mobil Bang Egy, sebagaimana Pak Egy Sujana bilang. Kita tidak tahu mengapa harus disangkal, tetapi yang jelas ada banyak sekali publik melihat hal-hal yang barangkali bisa kita sebut ganjil, barangkali bisa kita sebut rangkaian sebuah sandiwara. Misalnya yang paling jelas adalah ketika berada di bandara, Egy Sujana didorong dalam kursi roda, tetapi di beberapa kesempatan kita melihat bahwa langkah Egy Sujana tetap sebagaimana langkah seorang yang sehat sentosa. Ya, baik. Ini drama-drama ya. Kita sebut apa ya? Kayak drama kan ya. Kalau Korea itu, kalau ini Jo drama. Karena J drama sudah dipakai sama Jepang ya. Jadi Jo drama itu. Atau T drama ya, drama termul. Itu mereka itu senantiasa sangat banyak sekali terlihat oleh kita kebohongan-kebohongan yang akhirnya dibungkus menjadi sebuah alur cerita. Dari Jokowi itu dan dari Termul itu banyak sekali kita bisa melihat hal itu. Sekarang misalkan yang kita lihat di Solo ya, itu kan pertunjukan drama besar tuh. Jokowi itu didatengin sama masyarakat, dikangeni sama masyarakat. Ternyata ada calonnya. Katanya sih begitu ya, di belakangnya itu yang nawar-nawarin buat datang ke rumahnya Jokowi dan lain sebagainya. Itu sudah jago. Jadi apa yang disanggah begitu ya dari video itu kan, satu, keaslian videonya tadinya, tapi ternyata terbukti videonya asli. Kemudian dikatakan mobilnya bukan milik Egy. Ternyata juga nanti ditemukan mobilnya ternyata milik Egy begitu. Dan yang ketiga katanya sakit ke sana, malah bikin video provokasi. Nah, inilah ya drama yang ada tuh. Jo drama atau T drama. Dan untuk membuka barangkali sandiwara-sandiwara lain yang pernah mengemuka dan dipentaskan secara tidak langsung atau tidak ya, pentas betul itu. Maka dalam kesempatan ini, dalam Madilu kali ini, kami menghadirkan kembali Mas Roy Suryo. Selamat bertemu kembali Mas Roy. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah kembali diundang. Alhamdulillah, ya. Tapi mohon maaf kalau tadi pengantarnya bolak-balik. Oh, nggak apa-apa. Kayak junjungannya. Bolak-balik. Itu kan 2017 kan antara Jokowi dan Kasmujo kan begitu. Itu mungkin ini ya, terpapar. Udah terpapar. Bang Egy yang dulu konon orang yang sangat berseberangan. Tapi nanti dalam rekam jejak. Bukan saya ini terpapar tuh. Ngomong terpararugu gitu. Dalam rekam jejak Bang Egy, nanti juga ada ternyata antara pendukung sono dan juga pendukung sini itu ternyata saling beririsan. Ada. Mungkin nanti Mas Roy bisa spill ya. Bisa spill. Yang pertama dulu. Yang pertama gini, mobil. Ya. Nah, yang pertama soal mobil, saya harus katakan bahwa saya itu bukan hanya testimonium di auditu. Artinya testimonium itu mendengar dari orang lain enggak? Iya. Saya tuh dikirim langsung oleh Bang Egy. Jadi ini WA. Jadi ini WA dari Bang Egy. Ya, saya memang menyimpannya sebagai TPUA Egy Sujana. Ya, dan ini nomornya. Jadi saya dikirim langsung WA-nya. Ini pada hari Minggu yang lalu. Ya gitu, Minggu pagi jam 9.30. Kemudian dengan kata-kata. Terus kalau kita lihat nomor ini, inilah nomornya Bang Egy. Plus 60 sekian. Ini nomor rahasia. Dan sudah saya simpan sebagai Egy Sujana. Dan profil picture-nya itu baru ya? Baru. Ini nomor ini baru. Yang gaya John Wayne ini. Iya, ini kayak John Wayne pakai topi laken ini. Inilah profil picture-nya beliau. Oke, berarti Roy Suryo itu tahu ini asli karena memang dikirim oleh
Egy Sujana ya. Terus siapa kemarin yang bilang itu buatan AI itu ya? Ada-ada aja. Jelas ini berarti mau gimana lagi dikirim langsung. Tapi saya mau sedikit dulu masuk. Tadinya saya tidak mau bahas Egy-nya ya. Cuman saya mau sedikit masuk nih. Ini katanya profile picture WA-nya baru update ya. Saya begini. Saya itu terakhir kali ya update profile picture itu kapan begitu ya? Ya sudah lama sekali lah. Karena memang saya tidak melihat adanya urgensi untuk merubah itu begitu. Saya tidak tahu karena begini ya. Kebiasaan orang yang suka berpikir itu hal-hal kecil seperti itu tidak pernah diperhatikan begitu. Ya tidak pernah lah, atau jarang diperhatikan. Tapi keadaan atau kenyataan Egy Sujana ini di dalam keadaan yang bersangkutan itu sedang menjadi sorotan publik ya. Kemudian sempat mengubah profile picture-nya di WhatsApp. Itu namanya profile picture kan kalau tidak salah ya. Itu menunjukkan sebuah sebuah keadaan psikologi tertentu ya. Nah, apa keadaan psikologinya? Nah, silahkan tuliskan di kolom komentar ya kalau ada yang kira-kira sama satu tebakan dengan saya begitu. Kok bisa begitu ya, udah orang lagi sakitnya kanker stadium 4 katanya, kemudian sedang dihujat sama teman-temannya, masih punya pikiran untuk update foto profil WhatsApp. Entah itu, saya tidak kalau saya tidak bakalan sampai, saya nggak sampai ke sana begitu ya. Coba tulisan di kolom komentar tuh. Kita lanjut. Dan baju ini adalah baju sama yang dia pakai ketika berangkat dari bandara. Tapi ada yang hilang di sini. Apa itu? Kursi roda. Gak tahu lah ya. Tapi kalau hilang, Kang Darsa, saya terus terang loh. Dalam analisis panjang saya bukan analisis 2 kali. Rodanya pindah ke mobil. Kursinya juga pindah ke mobil sepertinya ya. Untuk soal mobil ini, tolong dibaca ya, termasuk lawyernya. Saya tuh selalu mendoakan Bang Egy. Jadi saya tuh senang Bang Egy sudah sehat gitu loh. Betul. Gitu. Justru karena saya menerima videonya 45 detik, sorry. 45 detik, 4 ya, 45,4 detik. Jadi 1 menit gak ada. Itu kan menggambarkan Bang Egy nyopir masuk ke sebuah SPBU-nya Shell ya. Dan kemudian dia keluar sambil berkata, "Hey Hizbul," gitu. Itu manggil anaknya. Kan anaknya namanya Hizbullah ya. Nah, dari situ saya kemudian ya ditanya banyak sekali. Dia beri ke saya, "Mas itu ada di mana?" Gini. Nah, analisis saya kemudian keluar ya. Jadi karena kita awal dari kepo ya, seorang peneliti itu kan awalnya dari kepo dulu. Betul. Muncul dan kemudian alhamdulillah. Ini yang saya sebut ngeri begitu ya. Rasul itu mau cari jejak kamu itu, apa yang mau dicari kayaknya bisa dapet tuh. Dan satu lagi ya yang mengherankan dari Egy Sujana, ya pada akhirnya kita bahas juga sih. Tadinya saya tidak membahas itu ya. Satu hal lagi, ini juga aneh keadaan psikologisnya itu. Udah tahu sakit begitu ya, tapi ke Malaysia itu sempat buat bikin video ya. Bikin video dengan gestur yang provokatif. Itu juga aneh. Gimana sih ini keadaan psikologinya ya? Jangan-jangan bukan kanker nih. Sakitnya Egy Sujana. Saya berhasil mendapatkan ordinatnya. Aduh. Nah, ini nih, ya, ngeri nih. Tambahlah, ini ada di sel Silek ya. Ini di dekat mall, ini di pusat di pusat Toyton Ideal. Aneh, ini pusat kursus bahasa Inggris. Ini di sini ada mall. Namanya mall ya, Starling. Kemudian ini ada sungai ya, ada sungai di sini. Ini ada taman juga, Jadi artinya pompa bensinnya ada di sini. Ya, jadi clear banget ini pompa bensinnya Select. Dan ciri khasnya adalah dalam video itu. Sebentar ya, Anda yang tahu teknik apa atau software apa yang dipakai sama Roy Suryo bisa sampai seperti ini begitu, tolong komentar lagi. Saya melihat ada seorang konten kreator ya di orang Amerika kalau tidak salah itu. Saya sudah bahas kemarin ya. Dia itu kalau dikasih gambar, foto begitu atau video dengan latar belakang, dia itu bisa nemuin begitu di titik apa, di koordinatnya tuh di mana bisa nemuin dia itu. Bisa mengidentifikasi. Dan ini entah Roy Suryo itu apa lacak GPS-nya Egy Sujana atau memang dari latar belakang video yang diupload oleh Egy Sujana ya. Saya tidak tahu nih. Cuman
ala kulihal ya. Kalau saya sih sebagai kelahiran 80 tidak terlalu geek begitu ya, tidak terlalu tidak terlalu teknologi amat. Saya ngeri melihat bisa seperti ini. Privasi kita kemana pada akhirnya? Makanya jangan mau berseberangan sama Roy Suryo tuh. Serem. Tampak Kang. Gak bisa kawin lagi. Dan kalau misalkan istri kita bisa kayak gini gimana? Kita lanjut ya. Dan juga pemirsa Madilog. Ini ada bangunan musola. Oke. Ya, ini Egy sebelum keluar, ya gitu. Nah, bangunan musola ini yang kemudian saya jadikan ciri untuk menemukan ini apa yang ada pada Google Map ini. Dan muncullah kalau kita di Google Map, di sini ada peta 3D-nya. Kalau kita klik, muncullah gambar ini. Nah, jadi ini bisa kita gerakkan kanan kiri. Ketemulah ini. Bangunan ini adalah bangunan sama yang nampak pada saat betul. Bang Egy datang. Oke, berarti begitu effortnya dulu ya. Jadi ada foto, kemudian ini di SPBU dilihatlah kira-kira yang terdekat ke bandara atau terdekat ke rumah sakit SPBU di mana saja, kemudian dicocokkan. Ya kalau begitu ada effort lah, tidak terlalu mengerikan ya. Saya kira bisa bisa ngakses langsung ke GPS ya. Kalau begitu ngeri ya. Berarti intinya apa? Jangan sering upload foto ya. Hati-hati tuh, jangan sering upload foto tuh, nanti ketahuan. Kayak kemarin itu kasus ya itulah adalah di Jawa Barat itu sama keadaannya seperti itu. Jangan terlalu banyak upload foto ya. Kita lanjut. Solanya juga jelas. Ya, jadi ini posisinya ada di Johor Bahru. Johor Bahru tuh mendekati perbatasan antara Malaysia dan Singapura. Ya gitu. Dan kapan? Akhirnya kalau kapannya, akhirnya diakui langsung oleh lawyernya Egy Sujana. Itu adalah ketika Jumat berangkat ke Malaysia dan kemudian ketika Jumat berangkat itu nyampe di sana itu kemudian muncul esok paginya. Dan inilah, ini eksklusif nih. Ini tiket keberangkatannya Bang Egy. Batik Air Malaysia. Batik Air Malaysia berangkat jam 5 kurang dari Jakarta Cengkareng, landing jam 8 malam, yaitu jam 19 waktu Indonesia, 8 waktu Malaysia, itu di Kuala Lumpur International Airport ya, di KLIA. EKE. Kemudian ini adalah nama Bang Egy ya, gitu. Bu Ani ya. Iya, betul. Kemudian ini Egy Sujana dan ini Hizbullah Asidik, ini putranya Bang Egy. Hizbullah inilah yang dipanggil oleh Bang Egy. Hizbul itu ya. Hizbul. Ada gantian. Apa ini? Gitu. Itu adalah. Jadi artinya berangkat tanggal 18 Januari yang lalu ya, confirm video ini adalah karena topi yang digunakan sama dengan topi yang digunakan pada profile picture Bang Egy ini. Ya, sebentar. Tadinya kenapa saya sempat percaya ini AI begitu? Karena nggak kelihatan ada mic ya di Egy Sujana. Cuman suaranya itu keras ya, kencang begitu. Ya itulah analisa orang yang tidak tahu digital forensik seperti itu saya begitu. Seperti itulah saya nggak tahu. Jadi ya salah pada akhirnya begitu karena landasan argumennya juga salah sedari awal. Kayaknya sekali lagi saya katakannya serem. Jangan mau berseberangan sama Roy Suryo tuh. Itu kalau bukan Jokowi udah hancur tuh, udah rusak tuh ya. Kasus ijazah palsu itu karena memang Jokowi saja yang dihadapi oleh Roy Suryo sampai sekarang masih bisa bertahan. Itu kalau bukan Jokowi udah hancur sedari dulu. Mau apa coba? Data, fakta sedemikian banyaknya, saksi ahli berkata sedemikian banyaknya. Ya, makanya kita berdoa saja ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para termul itu dan Jokowi dan Jokowisme itu ya, mudah-mudahan cepat-cepat musnah dari negara Indonesia ini. Mudah-mudahan. Amin. Kita lanjutkan. Itu kayaknya di ini ya, semacam komputer lain. Iya, di MRT. Di MRT-nya. Nah, kan banyak kemudian pertanyaan. Saya sempat menyebut itu mobil mewah. Memang mewah, meskipun ini Volkswagen merah ini kan Volkswagen 1200 cc, tipenya 1.2 TL, ya gitu. Ini memang bukan baru banget, tapi ini adalah model terakhir karena memang Volkswagen ini udah nggak keluar lagi sekarang. Jadi ini model terakhir sebelum tahun 2000, sebelum tahun 2020, ya. Ini model tahun 2014.
tapi masih bagus. Ya, memang bukan mobil baru, betul. Tapi artinya ini bukan mobil apa ya? Bukan mobil murah. Karena harganya kalau kata anak sekarang bukan mobil kaleng. Iya. Karena Volkswagen itu meskipun namanya Volkswagen, mobil rakyat, kalau di kalangan Jerman juga termasuk di Indonesia, VW New Beetle ini juga tidak murah. Ini dulu pernah dimiliki oleh Ibu Mega. Iya, nomornya M3GA. Betul. Nah, jadi Oke, sebentar sebelum ke situ, sebetulnya yang menjadi permasalahan bukan harga mobilnya begitu ya. Meskipun kita itu debatable lah, 170 Avanza sama nanti harganya kan 170-an ini sama 170 VW Beetle itu kan lain, dan harga di Indonesia dengan harga di Malaysia jelas lain ya, harga bensinnya juga lain, tol juga katanya sih nggak bayar kalau di sana di Malaysia. Benar apa enggak tuh? Atau bayar tapi harganya reasonable ya, nggak kayak di kita, nggak kayak di Indonesia. Kita bisa debatable lah, bisa berdebat di situ. Apakah keadaan ini mobil ini mewah atau tidak? Tapi sekali lagi yang kita saksikan di sini adalah gesturnya, gestur yang provokatif dari Egy Sujana gitu. Itu gimana sih keadaan psikologisnya? Apakah Dokter Tifa pernah membahas ini atau tidak ya tentang keadaan psikologinya Egy Sujana nih? Mungkin udah nggak kuat, pengen cepet-cepet masuk surga mungkin ya, jadi pengen santai begitu ya, nggak ada masalah, nggak ada hujatan begitu. Mungkin sih. Kita terusin dulu. Nomornya ini adalah WA 39Q. Nah, dari situ kemudian kan bertanya-tanya. Saya ditanya oleh orang, "Mas, bisa tahu nggak siapa pemilik mobil itu?" Ya kemudian dibantah bukan mobil Pak Egy Sujana ya? Ya, dikatakan itu kan mobil ponakan. Masuk akal memang. Keponakannya Bang Egy kan kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi yang sangat terkenal ya, dari Korea. Ya, S depannya. Nah, jadi terkenal. Saya dulu juga pernah bekerja di Malaysia ya, gitu. Sebagai konsultan dari ini kalau Telkomsel kalau di Malaysia itu ada Maxis itu perusahaan telekomunikasi. Ini foto saya zaman tahun 2005. Oh. Ya, jadi saya zaman masa muda lah. 20 tahun yang lalu lebih. Ya. Dan ini card saya. Jadi ini namanya bukan KTP gitu ya? Betul. Ini namanya card pintar. Ini ada chipnya. Dulu kalau kita ke Malaysia, bahkan ke KLIA, kita nggak perlu ngantri di ini cukup pakai kartu ini dicolokkan gitu. Udah masuk. Nah, selamat datang Encik Roy Suryo. Nah, gitu dah. Ada. Ini dulu saya sempat, karena saya dulu konsultan di perusahaan jasa telekomunikasi Malaysia ini, di Maxis ini. Dan lumayan memang kalau dikatakan kemudian Bang Egy ini keponakannya konon yang memiliki ini. Tapi kan konon. Ya. Akhirnya apa? Ya tentu rasa ingin tahu kita, kan, bener gak nih? Dan ya inilah pemirsa Madilog, baru ini eksklusif. Saya berhasil mendapatkan kopi dari ini. Apanya, sijil pemilikan kendaraan STNK lah kalau di kita ya. BPKB-nya. Ya, jadi ini nomor kendaraannya ya. Gitu. WA itu pakai L nomor kalanya ya. WA 390 939Q ya. Kemudian ini nomor nick-nya berapa? Lihat nama pemiliknya siapa? Egy Sujana. Lah ya udah. Kalau alamat ini kok bisa dapat begitu ya? Akses dari Malaysia, atau memang di sana terbuka ya aksesnya, dan Roy Suryo itu bisa tahu bagaimana cara mengaksesnya. Saya tidak tahu ya. Coba tolong tuliskan lagi di kolom komentar apa data BPKB seperti ini itu dengan mudah bisa kita dapatkan kalau di Malaysia itu hanya dengan melihat plat nomor ya. Kalau di Indonesia kalau tidak salah status pajak kan bisa ya, kalau status pajak. Kalau sampai alamat kan nggak boleh itu ya seharusnya. Gak boleh, harus sampai alamat itu. Waduh, ngeri. Ini saya terpaksa saya tutup. Maksud saya ini alamat sini atau alamat sono? Malaysia. Itu artinya punya rumah di sana. Iyalah gitu. Ada tempat tinggal di Malaysia. Semacam permanen residen mungkin. Persis. Gitu ya, dan normal kok. Apartemen atau apa di Malaysia. Kan kita kayak zaman saya dulu memungkinkan juga gitu untuk kita memiliki semacam rumah gitu ya. Di sana mungkin. Tapi inilah, saya hanya ingin nggak ada dusta di antara kita aja. Bang Egy, kalau saya ucapkan selamat aja ya bahwa Anda sudah memiliki. Memang mobil ini bukan mobil baru ya. Ini tahun 2014 ya gitu. Jadi kurs harganya ya antara 170-an juta sampai dengan 250 juta lah.
Kalau dikurskan dengan ringgit Malaysia yang ada. Bentar. Ini juga yang saya suka dari Roy Suryo. Jadi data itu ditampakkan dulu datanya, ya. Faktanya ditampakkan dulu, datanya ditampakkan dulu, kemudian baru yang bersangkutan ini memaparkan analisanya, memaparkan pendapatnya. Jadi clear ya. Kalaupun misalkan kita tidak setuju dengan Roy Suryo, jelas nanti ketidaksetujuannya itu di mana? Apakah di dalam ranah buta terhadap fakta atau di dalam ranah cara membaca data itu kan enak ya kalau datanya dibuka seperti ini. Dan ini adalah kebiasaan Roy Suryo, setahu saya begitu ya, mulai dari ijazah dan lain sebagainya. Itu kan dikasih faktanya dulu begitu. Ini apa namanya? Foto Jokowi yang sekarang, ini foto Jokowi yang dulu. Nah, itu kan faktanya yang sekarang sama yang dulu tuh. Yang diakukan foto Jokowi sekarang dan yang diakukan foto Jokowi dulu. Itu kan sudah fakta. Kemudian dia itu mengatakan bibirnya nih tidak sama, fakta juga. Nanti begitu ya, hidungnya tuh nggak sama, fakta juga. Kemudian alisnya nggak sama, fakta juga. Dulu di kacamata, sekarang nggak, fakta juga. Itu kan fakta-fakta disebutkan. Setelah itu baru dianalisa tuh. Begini analisanya. Nah, hasil analisa itu bisa setuju bisa tidak, tapi selama data itu dipaparkan. Makanya saya aneh kalau Roy Suryo itu sampai dipidanakan, sampai ditersangkakan, apalagi dengan undang-undang yang seabrek begitu ya. Bisa kapan saja diciduk Roy Suryo itu atas nama keadilan yang tidak adil. Padahal coba lihat seperti ini. Ini kan dipaparkan juga faktanya, ini atas nama Egy Sujana, VW Beetle tahun 2014, harganya sekitar 170 sampai 250 juta. Kan masalah ini sudah ramai di masyarakat bahwa ini adalah mobil mewah, kan tidak menutupi Roy Suryo untuk membukakan fakta yang sebetulnya begitu, fakta yang sebenarnya. Adapun nanti setelah dikeluarkan faktanya kemudian masih menganggap itu mobil mewah karena maintenance misalkan, ya, karena harus dirawat, kemudian karena prestisnya ada, kemudian bagi orang Indonesia itu masih mobil mewah dan sebagainya, itu adalah opini yang bisa diterima dan bisa ditolak begitu. Nah, itu cuman sampai sini begitu ya. Jelas kalau saya itu melihat Roy Suryo itu berbicara berlandaskan data ya, dan pengolahan data. Dan pada akhirnya nanti Anda tidak setuju atau Jokowi tidak setuju dengan hasil pengolahannya datanya Roy Suryo, ya kan tinggal diberikan klarifikasi atau datangkan data yang lain yang sekiranya bisa mengcounter narasi yang dikeluarkan oleh Roy Suryo begitu. Lah ini kok malah dipenjarakan ya. Lucu. Jadi ini tipe mobilnya Volkswagen, kemudian tipe ini kan yang saya tadi bilang Beetle 1.2, artinya mesinnya 1200 cc. Ya gitu. Jadi ya, inilah anunya. Tapi mengapa Bang Egy harus berbohong? Persoalannya kan bukan begini. Saya nggak punya bohong loh ya. Ya mungkin unjuk gigi mungkin malah gitu loh. Unjuk gigi ke Mas. Iya. Ini. Tapi ketika dia di publik mengatakan itu bukan kendaraannya, tapi kendaraan. Yang mengatakan bukan kendaraannya lawyernya. Oh lawyer. Ya, jadi menurut saya Bu Eli itu juga banyak sekali dramanya sekarang itu ya, nangis-nangis di depan kamera, kemudian sudah mulai menyerang pengacara yang lain, menyerang kuasa hukum yang lain begitu, mengatakan saya ini lebih tinggi daripada anda semua gitu. Ya nggak apa-apa sih ngaku seperti itu, asal benar aja stating the fact. Tapi kalau faktanya tidak demikian ya pada akhirnya hanya membuat drama lagi tuh Ibu Eli dan Eti. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas lagi ya kalau ada bahan untuk dibahas. Nah, ini kepada penonton yang ingin membahas apa yang sekiranya bisa saya bahas di channel ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita lihat ya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.